Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini kemungkinan besar kita akan mendapati hari yang sangat menarik, sangat volatil, dan saya akan jelaskan kenapa. Dan sebelum itu kita bahas, tentunya kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,71 triliun dolar atau turun sekitar 2,14%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 37.800-an, Ethereum 2.615, BNB 363, XRP 0,72, Cardano 0,87, Solana 86 dolar, Terra Luna 71 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 73,86 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata kembali terkoreksi, ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 6% penurunannya. Dan top performer adalah Cardano hari ini dengan kenaikan 1,48% ke 0,87 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan EU Commission to remove Russian banks from SWIFT cross-border network. Jadi ini adalah kelanjutan cerita dari Rusia dan Ukraina ya guys, yang lagi-lagi masih menahan market dan membuat market masih dalam keadaan yang sangat uncertain atau sangat tidak pasti. Ketidakpastian di market sekarang masih terlihat cukup tinggi. Dan Eropa itu sudah merencanakan untuk kembali memberikan sanksi lanjutan kepada Rusia. Dan kali ini dengan cara memotong jalur pembayaran internasional yang dinamai SWIFT. Jadi bank-bank di Rusia itu akan dikeluarkan dari jaringan SWIFT, sehingga ini diharapkan itu mampu mempersulit Putin atau Rusia untuk mendanai perang mereka. Karena kalau misalnya mereka tidak bisa jual beli luar negeri, alias kalau SWIFT ini kan jaringan pembayaran luar negeri antar negara gitu kan. Kalau misalnya dipotong jalurnya, maka mereka akan kesulitan gitu untuk melakukan perdagangan luar negeri, ekspor impornya kemudian juga kesulitan, sehingga ketika nanti Rusia membutuhkan bahan apapun misalnya untuk perang mereka, itu akan sedikit kesulitan. Kata kuncinya sedikit kesulitan ya guys, bukan berarti nggak bisa, tapi lebih sulit saja. Makanya sekarang walaupun di sini dikatakan mereka akan melakukan sanksi seperti ini yang termasuk cukup berat gitu ya, tetapi banyak sekali orang skeptis gitu. Alias mereka masih kurang percaya bahwa walaupun sanksi yang diberikan sudah seberat ini akan berpengaruh terhadap keputusan Putin. Banyak orang masih skeptis gitu dan merasa bahwa ini hanya sekedar sanksi saja, tetapi Putin tetap akan melakukan apa yang dia mau lakukan gitu. Istilahnya simpelnya seperti itu. Dan ya mudah-mudahan lah gitu ya guys, dengan adanya sanksi-sanksi seperti ini, at least bisa memberikan sedikit efek kepada Putin kemudian untuk berpikir kembali dan bisa mengubah keputusan dia lah, lebih lunak sedikit lah, at least mudah-mudahan gitu ya. Tapi ya tentu saja waktu yang akan menjawab apakah itu benar atau tidak, karena masih banyak orang skeptis gitu ya. Walaupun katanya para analis ini adalah salah satu sanksi terberat yang dapat diberikan kepada Rusia dengan cara memotong jalur pendanaan luar negeri mereka yang dinamai SWIFT gitu ya. Di sini disebutkan invasion of Ukraine and cripple Putin's ability to finance his war machine. Jadi tujuannya sebenarnya jelas, yaitu untuk menyulitkan Putin gitu ya dalam mendanai perang mereka. Jadi simple seperti itu, oke? Dan tentunya dengan adanya hal ini kembali menciptakan ketidakpastian baru di market, gitu kan? Sanksi-sanksi berat seperti ini itu kita tidak tahu nanti respon dari market seperti apa. Waktu saja yang akan menjawab, guys. Oke? Kemudian yang berikutnya di sini disebutkan Bitcoin fails to beat resistance at 40k, stays out of reach into weekly close. Jadi kemarin tentunya kita udah mengetahui Bitcoin kembali retest ke angka 40.000 dan berkali-kali reject lagi di area sana. Itu menunjukkan memang di area 40.000 itu seperti yang kita sebutkan, ketika kita sudah mampu break di bawah 40.000, sekarang 40.000 itu kembali menjadi area major resistance. Yang ditunjukkan juga beberapa hari belakangan ini, kita sudah beberapa kali mencoba untuk break di atas 40.000, namun berkali-kali itu ke reject gitu ya.
Dan saya akan menjelaskan kenapa di awal video tadi saya sebutkan bahwa menurut saya hari ini kita akan mendapatkan sebuah hari yang sangat volatil, yang sangat menarik, yang tidak boring seperti 1-2 hari yang lalu. Karena beberapa di antaranya adalah, pertama, kita itu udah di hari terakhir bulan Februari. Jadi hari ini atau malam ini kita kemungkinan akan melihat para investor itu mulai masuk lagi ke market untuk menentukan closing monthly candle-nya. Oke, monthly candle Bitcoin akan closing. Jadi ini udah hari terakhir di Februari, itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, hari ini kita di hari Senin. Pasar saham itu Sabtu Minggu tutup. Dan hari ini kita akan buka lagi. Tentunya market sudah mencerna gitu ya apa yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu kemarin, dan pastinya akan melakukan keputusan investasi hari ini. Kenapa? Ya karena Sabtu Minggu kan pasar saham tutup nih. Nah, baru hari ini mereka bisa melakukan keputusan investasi lagi kan, dan bisa jadi itu akan menciptakan semacam volatilitas lagi. Karena market udah mencerna nih, 1-2 hari kemarin kan ada banyak progres baru di Rusia dan Ukraina. Masing-masing pastinya mempunyai interpretasi masing-masing. Apakah ada, menurut sebagian orang mungkin beritanya makin buruk, menurut sebagian orang mungkin makin baik. Jadi kita kemungkinan nanti malam nih akan mendapatkan semacam volatilitas di market. So kalian siap-siap saja. Dan menurut saya akan sangat menarik kita lihat apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Khususnya ketika nanti pasar saham US buka ya guys. Berarti malam hari nanti, mungkin sekitaran jam 9, jam 10 kita akan melihat semacam volatilitas di market. Dan beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu adalah penyebabnya. Pertama, kita mendapatkan closing monthly candle. Kemudian tentunya kita mendapati sekarang juga hari Senin. Jadi ada dua hal yang menurut saya bisa menciptakan volatilitas di market hari ini. Oke, so kita akan masuk sedikit ke arah teknikal ya. Nah, kalau di sini disebutkan si Matthew Hyland, Bitcoin has less than 36 hours to close above 38.5K in order to break the streak and avoid having 4 straight red monthly candle. Jadi ini adalah chart bulanan ya guys, dan kita sudah 3 bulan berturut-turut mendapati candle merah. Dan kali ini kita juga berpotensi gitu ya kembali membentuk candle merah apabila gitu ya Bitcoin tidak mampu hold di atas angka 38.500. Kalau misalnya kita close di bawah itu, maka kita akan mendapati Bitcoin 4 bulan berturut-turut mendapati candle merah gitu ya. Jadi itu adalah tambahan saja untuk kalian. Dan tentunya beberapa analis lain juga mengatakan hal yang kurang lebih sama gitu ya. Si Pentosi mengatakan, I pull my 40.3K orders, not great, and will focus higher to 41.6 for de-risking. Must flip that and there is some pretty decent upside. I'm still cautious because the macro landscape, in my opinion, is anything but bullish. Jadi si Pentosi itu masih mengatakan dia masih sedikit waspada terhadap keadaan market sekarang, karena menurut dia keadaan makro sekarang itu ya tentunya masih dalam keadaan yang sangat tidak pasti gitu guys. Dan itu membuat kadang-kadang kita melihat pergerakan market itu sangat tidak logis. Istilahnya ya ini kebanyakan dipengaruhi oleh emosi gitu kan, para investor. Ada sebagian yang merasa ini udah murah, tapi ada sebagian juga yang ngerasa enggak deh, ini kayaknya bakal drop lagi lebih parah karena keadaan makro yang masih nggak pasti, bla 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 dan sebagainya. Jadi dengan adanya hal tersebut kita membuat market kelihatan pergerakannya agak sulit untuk ditebak dan biasanya banyak pergerakan zigzag seperti itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui per hari ini gitu ya. Jadi ingat bahwa nanti malam kita akan kemungkinan mendapatkan semacam volatilitas. So kalian kalau misalnya sebagai seorang trader, usahakan mempunyai planning untuk menghadapi volatilitas tersebut. Bisa jadi kalian jadikan sebuah kesempatan, karena tentunya volatilitas adalah temannya para trader ya. Tanpa volatilitas kita kalau trade itu membosankan. Tapi kalau misalnya kalian trade volatilitas tersebut tanpa planning yang jelas, itu juga bukan sebuah cara yang baik gitu ya. Dan kemudian ini ada sebuah data on-chain yang menurut saya juga cukup menarik ya. Ini menyambung lagi dengan beberapa data on-chain lainnya. Di sini disebutkan most Bitcoin wallet cohorts are now in net accumulation, with smaller holders being the most aggressive. This heat map presents the Bitcoin accumulation score for each wallet cohort.
kalau misalnya kalian perhatikan ini ada heat map-nya gitu, ada warnanya. Nah, kalau misalnya warnanya kebiruan, itu mengindikasikan bahwa para entities atau para pemegang Bitcoin itu melakukan akumulasi. Sebaliknya, kalau misalnya kita mendapati warnanya makin kemerahan, orange hingga merah, itu berarti para pemain tersebut atau pemegang Bitcoin tersebut tidak melakukan akumulasi tetapi lebih cenderung distribusi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, ini juga ada pembagiannya, di mana ini kalau misalnya kalian perhatikan ada beberapa garis. Ini adalah para clusteri ya di bawah 1 Bitcoin, kemudian ada 1 sampai 10 Bitcoin sampai seterusnya sampai para paus yang mempunyai di atas 10.000 Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di bulan Mei sampai Juli kemarin kita mendapati para paus yang mempunyai 1.000 sampai 10.000 Bitcoin dan yang mempunyai di atas 10.000 Bitcoin itu melakukan distribusi. Tentunya itu yang menyebabkan harga terus-menerus drop gitu ya. Dan pada akhirnya kita melihat di sekitaran area sini itu udah mulai mereda sedikit. Dan pada akhirnya kita mulai start lagi mendapatkan akumulasi di sekitaran bulan Juli kemarin. Oke? Dan menariknya yang terjadi sekarang itu sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin. Gitu ya. Dimana sampai sekarang kalau kalian perhatikan beberapa minggu belakangan itu baik dari yang clustery yang mempunyai di bawah 1 Bitcoin, yang mempunyai 1 Bitcoin sampai 10 Bitcoin dan seterusnya, dari yang clustery sampai kelas paus paling besar pun di atas 10.000 Bitcoin itu melakukan akumulasi. Oke, setelah kalau misalnya kalian perhatikan dari Desember sampai kurang lebih Februari kemarin, awal Februari, kita mendapati para paus yang lebih dari 10.000 itu memang cenderung sebagian ada yang melakukan distribusi gitu ya dari akhir tahun 2021 sampai awal Februari kemarin kita mendapati yang di atas 10.000 itu cenderung mix ya. Kadang-kadang mereka melakukan sedikit distribusi, kadang-kadang sedikit akumulasi. Tetapi sekarang itu baik dari yang clustery sampai yang di atas 10.000 Bitcoin itu dalam keadaan akumulasi. Oke, dan ini juga diperkuat dengan data berikutnya, di mana kalau misalnya kemarin kita udah mengetahui ada sekitar 60% Bitcoin supply yang sudah tidak bergerak selama setahun lebih, alias hanya di hold saja, tidak diapa-apain. Dan kalau misalnya kita kurangin sebagian atau setengahnya, yang kemarin kan di atas setahun tidak bergerak. Kalau misalnya kita hanya melihat Bitcoin yang tidak bergerak selama kurang lebih 6 bulan, ini lebih parah lagi atau lebih gila lagi datanya. A record 76.5% of all Bitcoin has not moved in at least 6 months. Jadi kalau misalnya kita tarik lebih singkat waktunya, alias kita melihat Bitcoin yang tidak bergerak selama kurang lebih 6 bulan, itu totalnya sampai 76,5%. Alias yang sisanya itu adalah orang-orang yang jual beli gitu ya, dan mungkin sebagian ditaruh di exchange. Jadi 70,6 Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah mengetahui ada sekitar 60-an% dari total Bitcoin supply yang sudah di hold selama lebih dari setahun dan tidak diapa-apain sama sekali, alias tidak bergerak sama sekali ya, lebih dari setahun itu sekitar 60-an%. Dan kalau misalnya kita tarik lebih singkat jangka waktunya, alias kita kurangin setengah, dan kita pengen melihat berapa sih persentase supply yang di hold oleh para Bitcoin holder selama minimal 6 bulan. Nah, ini adalah datanya. A record 76.5% of all Bitcoin has not moved in at least 6 months. Jadi, ada total sekitar 76,5% dari total semua Bitcoin supply itu tidak lagi digerakkan selama at least atau minimal 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan itu ada sekitar 76,5% Bitcoin sudah tidak lagi digerakkan sama sekali. Jadi kemungkinan besar kalau tidak digerakkan berarti itu udah ditarik dari exchange, kemudian itu sudah di hold di cold wallet, tidak lagi diapa-apain. Jadi selama 6 bulanan minimal itu Bitcoin nggak digerakin sama sekali. Jadi tentunya ini juga adalah sebuah berita yang cukup positif gitu ya, dimana di belakang layar
kita terus-menerus melihat data on-chain itu semakin hari dari segi supply-nya itu semakin positif. Dimana semakin hari kita melihat supply Bitcoin itu semakin tergerus, dari segi Bitcoin balance on exchanges, kemudian illiquid supply juga terus-menerus naik, kemudian juga kita melihat kemarin tahap akumulasi yang terjadi dari supply delta, dan juga tadi kita melihat bahwa memang dari yang kelas teri sampai kelas paus besar pun sekarang dalam tahap akumulasi. Jadi secara overall kita sekarang ini dikatakan seperti di video-video kemarin itu berada di dalam tahap reaccumulation atau akumulasi kembali. Oke. Nah, jadi ini adalah beberapa data dan berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui hari ini. So, kita sekarang akan masuk ke chartnya Bitcoin dan kita mungkin akan mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Dan pada akhirnya kita melihat Bitcoin kembali nge-retest area major support kita di 37 ribuan. Dan terlihat kalau misalnya kalian lihat kemarin, itu kita 2 kali mencoba untuk breakdown dari area 37.000, namun so far belum mampu untuk menembus area tersebut. Kita hanya mendapati semacam wick saja ke bawah kemarin. Oke, kemudian kita naik lagi ke atas dan sekarang kita berada di kurang lebih angka 37.900. Nah, ini juga yang tadi saya sebutkan bahwa kita sudah berkali-kali gitu guys untuk mencoba break di atas angka 40.000. Namun 3 kali kita mengalami kesulitan dan akhirnya kembali ke reject gitu ya. Tentunya itu menunjukkan bahwa memang area 40.000 ini menjadi area yang sangat signifikan dan pengen dipertahankan oleh para bear. Karena kalau misalnya kita sampai mampu break di atas 40.000, apalagi break di atas trendline besar di sini yang dari kemarin udah kita pernah bahas, maka ini akan menciptakan semacam confidence di kalangan investor dan bisa jadi para bear akan kesulitan untuk menahan para bull untuk start melakukan pembelian besar-besaran di sekitaran sini. Yang menurut saya apabila kita mampu melakukan beberapa hal ini di mana kita mampu break di atas 40.000, apalagi break di atas trendline di sini, maka kita mempunyai probability yang cukup tinggi bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan leg kedua ke atas dan bisa jadi target berikutnya sudah berada di kurang lebih range 50 ribuan gitu ya. Karena terakhir kita mendapatkan high itu di sekitaran angka 45.000. So kalau misalnya kita mampu break lagi di atas high sebelumnya, maka area 50.000 itu sebenarnya tidak terlalu jauh lagi. Dan kalau kita ukur dari high sebelumnya, maka itu kurang lebih hanya sekitaran 10% lagi gitu ya. Tentunya itu masih cukup jauh untuk kita bahas sekarang, dan kita masih berada di area 37.900 dan masih banyak yang perlu kita lakukan. PR-nya masih banyak. Kita masih perlu untuk break di atas 40.000. Kita masih perlu untuk break dari major trendline di sini sebelum kita bisa mendapatkan beberapa indikasi dan bisa mengatakan bahwa kemungkinan kita mempunyai probability yang cukup tinggi untuk mendapatkan leg kedua ke atas. Dan seperti yang saya sampaikan juga, malam ini kemungkinan kita akan mendapatkan volatilitas karena kita akan mendapatkan closing monthly candle. Oke, karena kita udah di hari terakhir Februari, kemudian juga kita kebetulan di hari Senin. Oke, ini juga pernah terjadi di bulan sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, saya sampaikan akan ada volatilitas ketika persis kita berada di hari Senin dan akhir bulan, hari terakhir di bulan tersebut. Dan benar-benar terjadi, volatil banget, dan hari ini juga kemungkinan hal yang sama bisa jadi terjadi. Dan seperti yang disebutkan, kalau misalnya kita tidak mampu close di atas area 38.500, maka bisa jadi kita akan kembali mendapatkan closing monthly candle 4 bulan berturut-turut, dan ya, itu bisa jadi bukan berita baik untuk kita gitu ya. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin 1-hour chart, maka kita bisa melihat bahwa sebagian besar orang-orang kemungkinan sekarang sudah mengatakan bahwa kita mendapatkan adanya indikasi apa nih guys? Indikasi adanya pattern inverse head and shoulder gitu ya. Yang neckline-nya harusnya juga kurang lebih berada di sini. Oke, ini juga akan semakin memperkuat tesis saya dan mempertinggi probability bahwa apabila gitu ya kita mampu sampai break di atas area 40.000 kemudian break di atas trendline ini, kita sekarang mempunyai lebih banyak indikasi bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan reversal ke atas. Berapa di antaranya apa? Berarti kita sudah sekarang mampu membentuk higher high, karena ini kan swing low ke swing high, ini berpotensi sebagai higher low, dan kalau kita break dari high sebelumnya berarti kita membentuk apa? Higher high.
Itu udah satu indikasi bahwa kita berada dalam bullish trend. Kedua, kita udah mampu break dari atas area major resistance 40.000. Tentunya itu juga indikasi baik, berarti para bull mempunyai cukup momentum untuk break dari sebuah major resistance, yang berarti 40.000 itu kemudian kita akan jadikan sebagai area major support lagi, kita reclaim. Dan kalau kita mampu break lagi di atas trend line ini, tentunya ini adalah sebuah trend line yang menunjukkan atau menahan bearish trend di sini. Dan kalau kita juga mampu membuat pattern continuation di atas trend line tersebut, saya rasa sudah cukup indikasinya bagi kita untuk mengatakan bahwa kemungkinan besar kita akan mendapati reversal gitu ya, atau leg kedua ke atas. Tetapi itu adalah scenario bullishnya gitu ya, dimana dengan catatan kita mampu bertahan di sekitaran area di sini. Nah, seperti yang saya udah sebutin juga kemarin, tentunya kita tidak bisa untuk melihat ke satu arah aja guys. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terburuknya alias bearish scenario-nya. Dimana saya katakan kemarin, apabila kita tidak mampu untuk hold area 37.000 ini yang harusnya provide some major support gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mampu hold di area 37.000 ini, berarti kan kita udah break dari area major support. Dan kalau kita mampu break lagi di bawah garis golden pocket ini 0,618 dan close di bawah area tersebut, maka ini berarti kemungkinan besar kita akan kembali untuk revisit area low di sini. Dan saya agak ragu gitu guys, kalau misalnya kali ini kita kembali revisit ke area di sini, saya agak ragu bahwa Bitcoin mampu menahan area ini. Dan menurut saya kita mempunyai chance atau kemungkinan yang cukup besar untuk dapat break di bawah area tersebut, dan bahkan kita bisa menuju ke next area yang berada di sekitaran area 30.000. So, itu adalah pandangan saya untuk hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam menyusun planning kalian beberapa hari ke depan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.